Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini update terbaru terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga per 5 Oktober 2025 ya. Sebenarnya ini informasi yang saya dapatkan terakhir itu kemarin ya, terkait dengan perkembangan pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan ketiga, di mana semakin hari itu semakin banyak guru-guru yang sudah menerima pencairan tunjangan sertifikasi gurunya untuk yang triwulan ketiga ya. Saya ucapkan selamat dulu bagi teman-teman yang sudah mendapatkannya, dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Yang penting Bapak Ibu data-datanya sudah valid, sudah berubah kode, bahkan sudah menerima penerbitan SKTP, berarti tinggal menunggu waktu pencairan ya. Nah, informasi yang saya dengar bahwa pencairan itu akan berlangsung diperkirakan hingga minggu kedua bulan Oktober gitu. Nah, jadi ada kesempatan beberapa hari lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman yang datanya belum valid bisa segera valid, kemudian yang masih bertahan di kode 16 bisa segera berubah mendapatkan SKTP, dan yang sudah mendapatkan SKTP sudah berubah menjadi kode 08 dan bisa segera mendapatkan tunjangan profesi gurunya untuk yang triwulan ketiga. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, sekali lagi bahwa ini sebenarnya perkembangan terakhir untuk penerbitan untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru sebenarnya tanggal 4 Oktober ya, tetapi baru saya upload tanggal 5 ini terkait dengan perkembangan, sejauh mana perkembangan untuk triwulan ketiga ini. Nah, jadi yang pertama dulu ya, ada dua info yang akan saya sampaikan dalam video kali ini, di mana ada sebenarnya halaman khusus siswa tanpa wali ya di Info GTK. Jadi Bapak Ibu Guru ya yang merasa bahwa ada siswa-siswanya yang belum mendapatkan perwalian bisa masuk ke Info GTK ya, di mana ada halaman khusus di Info GTK untuk daftar siswa yang belum memiliki guru wali gitu ya. Kemudian yang kedua, penarikan ulang atau refresh data bagi siswa mutasi yang masih terbaca atau belum punya guru wali setelah diperbaiki di Dapodik. Nah, fokus validasi untuk triwulan ketiga sampai triwulan keempat 2025 ini bergeser Bapak Ibu, bukan lagi input nomor rekening yang sudah terbaca sejak triwulan 1, tapi memenuhi beban kerja dan penugasan guru wali sebagai tugas pokok dan bukan sebagai tugas tambahan. Nah, kalau di triwulan 1 maupun triwulan kedua itu memang belum ada syarat untuk menjadi guru wali gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi untuk di triwulan ketiga dan triwulan keempat ya, Bapak Ibu harus perhatikan nanti di triwulan keempat Bapak Ibu guru juga harus tetap menjadi guru wali. Maka oleh karena itu pastikan bahwa dalam nanti penarikan data untuk yang triwulan keempat, Bapak Ibu guru bukan hanya memenuhi 24 jam tatap muka tersebut, tetapi juga harus menjadi guru wali ya. Ingat ya, jangan sampai itu ketinggalan karena akan berpengaruh terhadap pencairan tunjangan profesi guru Bapak Ibu di kemudian hari. Nah, selanjutnya itu adalah siapa yang wajib sebenarnya menjadi guru wali ya. Jadi ini seringkali sudah saya sampaikan dan sebenarnya sudah tertulis jelas di dalam aturan siapa-siapa saja yang bisa menjadi guru wali ya. Yang pertama itu adalah jenjang SMP sampai SMA dan SMK sederajat ya, di mana setiap guru harus tercatat sebagai guru wali di Dapodik atau Info GTK. Tapi terkecuali untuk kepala sekolah ya. Kemudian untuk guru SD dan guru TK itu tidak wajib untuk menjadi guru wali ya, tetapi kalau misalnya mau ada guru wali ya juga tidak apa-apa, tetapi tidak diwajibkan gitu. Jadi kalau tidak mau repot-repot untuk khusus guru SD dan guru TK ya udah nggak usah jadi guru wali. Nah, kemudian untuk guru BK itu tetap harus dijadikan sebagai guru wali di Dapodik ya, tapi guru BK yang hanya di SMP, SMA ataupun SMK dan sederajatnya. Nah, di mana guru BK itu berkoordinasi ya dengan dinas terkait, di mana di Permen bukan berarti menggugurkan kewajiban wali ya. Keduanya peranannya berbeda ya. Contoh misalnya guru BK membimbing lebih dari 5 rombel, yaitu sekitar 100 sampai 150 siswa, sedangkan guru wali itu membimbing sekitar 20 sampai 40 siswa per wali kelas ya, semacam itu.
Nah, selanjutnya itu adalah perubahan regulasi untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat, di mana seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di triwulan 1 dan triwulan kedua itu kan belum ada guru wali ya. Nah, sekarang itu sudah harus ada guru wali. Nah, guru wali ini sebagai tugas pokok Bapak Ibu ya, pembimbingan, bukan sebagai tugas utama atau TTLE ya, yang diakui 2 jam pelajaran ya untuk peran wali. Nah, beban tatap muka minimal guru dengan tugas tambahan utama yaitu lebih dari 12 jam tatap muka dan penugasan guru wali, sedangkan guru dengan tugas tambahan lain ya seperti misalnya wali kelas, kemudian membina pramuka, koordinator proyek dan lain-lain itu lebih dari 16 jam pelajaran tatap muka plus penugasan sebagai guru wali. Selanjutnya itu adalah validasi SKTP tahap kedua. Nah, ini Bapak Ibu harus dipahami bahwa saat ini itu masih tetap berlangsung untuk validasi tahap kedua, karena ternyata masih ada beberapa sekolah ya, daerah yang baru diminta pemberkasan Bapak Ibu guru ya. Jadi sudah dipastikan ya mereka-mereka ini akan telat ya pencairan tunjangan sertifikasi gurunya. Bisa kemungkinan tidak selesai di Oktober, akan berlanjut di November untuk teman-teman yang baru memberkas ya. Padahal kalau untuk yang sebelum-sebelumnya itu ya bisa saja sebenarnya bulan November itu sudah pencairan tunjangan triwulan keempat ya, semacam itu. Jadi proses validasi ini untuk yang tahap kedua itu seperti misalnya kepala sekolah atau guru dengan TTU atau TTLE, kemudian mata pelajaran muatan lokal, kemudian mata pelajaran PKL, guru honorer di sekolah negeri ya, kemudian guru P3K 2025. Kemudian prasyarat dokumen misalnya TNT, SK, TTU atau TTLE dan penugasan lain itu sudah diperbarui paling lambat 1 Januari ya, tahun berjalan seperti pada video-video saya sebelumnya. Kemudian kepala sekolah negeri dalam hal ini adalah pengangkatan 2024 sampai 2025 itu harus melalui aplikasi KSPS ya, dan memberikan penugasan guru wali untuk semua guru. Nah, pengusulan SKTP guru honorer itu menimbang SK honorer yang dimiliki. Dan untuk P3K seperti SPMT sebelum Juli 2025 dibayarkan penuh sebagai ASN. Nah, semacam itu. Nah, berikutnya itu adalah penarikan pangkat dan status ya. Ini juga penting buat teman-teman guru, bahwasanya PNS yang naik pangkat setelah Juli 2025 dan kena validasi perbedaan angka pangkat menunggu siklus validasi berikutnya. Jadi ini mereka divalidasinya belakangan Bapak Ibu, kalau yang sudah naik pangkat per Juli 2025 gitu. Kemudian penekanan, pastikan data pangkat atau riwayat ASN di Dapodik termasuk info GTK itu mutakhir agar tidak tertahan di validasi. Nah, berikutnya itu adalah waspada ke penipuan ya. Jadi ada keamanan anti penipuan di mana waspada penawaran pinjaman tanpa bunga yang mengatasnamakan koperasi atau instansi ya. Jangan Bapak Ibu mengirim KTP ataupun data pribadi ke pihak tidak resmi untuk mengindikasikan kuat modus penipuan gitu. Nah, selanjutnya itu adalah checklist ya. Bapak Ibu harus perhatikan ini, bahwa yang harus menjadi checklist itu misalnya untuk operator Dapodik ya, mulai dari pembaruan info GTK versi terbaru, kemudian mapping wali ya, karena mereka yang akan mapping, kemudian kasus mutasi ya, input mutasi di Dapodik, kemudian disinkronisasi dan info bit GTK-nya harus dipantau terus-menerus. Kemudian dokumen SK kemudian atau TMT harus diupdate tidak lebih dari 1 Januari 2025 ya. Kemudian untuk guru, konfirmasi di info GTK, status guru wali itu muncul 2 jam pelajaran ya, wali terbaca, dan jumlah siswa bimbingan sesuai. Nah, pastikan bahwa jam pelajaran tatap muka itu minimal 12 jam pelajaran untuk TTU dan 16 jam pelajaran untuk tugas tambahan lain, di luar 2 jam pelajaran sebagai guru wali. Dan untuk guru BK itu tetap memiliki penugasan wali ya, yang terpisah dengan
guru sebagai guru BK-nya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.